Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Tuhan sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita. Kita akan siapkan hati kita kalau hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan boleh ada di rumah Tuhan. Kita percaya ada rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita boleh semakin mengenal Dia, semakin mengerti hati Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, itu yang akan kita lakukan. Amin. Kita akan satu hati, kita akan mulai ibadah kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Satu hari lagi Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di rumah Tuhan. Tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan kami, karena Engkau yang mengatur semua jalan-jalan kehidupan kami. Tuhan, kami percaya hari ini pun ada, karena Engkau punya rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Bapa, bahwa kami mengenal Engkau lebih lagi, bahwa kami mengenal isi hati-Mu, bahwa kami mengenal apa yang Engkau rencanakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, ini kami umat-Mu datang di hadirat-Mu. Kami rindu bertemu dengan Engkau secara pribadi. Kami percaya Tuhan, setiap kali kami ada di dalam rumah Tuhan, kami bertemu dengan Engkau, kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, ini kami semua umat-Mu, ini kami semua pelayan-pelayan-Mu merendahkan diri di hadapan-Mu. Sucikan, kuduskan kehidupan kami, layakkan kami untuk bertemu dengan Engkau Allah yang kudus. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah ini, yang ingin mengganggu hati kami satukan hati kami. Kami mau usir, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya mau memberikan ruang bagi Engkau Allah Roh Kudus di dalam ibadah ini, di dalam hati dan pikiran kami. Berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan sertai sampai di tempat ini dengan hati yang siap untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Setiap firman yang akan ditaburkan, percaya juga akan jatuh di tanah hati yang baik, bertumbuh berbuah, membuat hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan saat ini kami percaya Engkau bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Inilah persembahan yang terbaik kami berikan untuk Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu tercurah atas ibadah kami dari awal sampai akhir. Haleluya. Amin. Mari menyiapkan hati, kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari menikmati hadirat Tuhan. Di dalam hadirat-Nya ada sukacita. Dia rindu untuk bertemu dengan kita secara pribadi. Tuhan memandang kita, Tuhan mengenal kita satu persatu. Apapun yang sedang kita alami, Dia tahu. Kita tidak pernah sendiri. Haleluya Yesus. Amin. Tuhan hadir di bait suci-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan
tengah-tengah kami, siap untuk kami puji, tinggikan dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih keselamatan kita. Haleluya. Mari kita mengangkat Allah kita. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka cita.
dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan dibersihkan. Kita akan mengerti lebih lagi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Haleluya. Bila sukacita Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita, kita akan menerima setiap kebenaran firman Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesatan, Kau sangat terbukti. Itu bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bergetar, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku akan Yesus sukacitaku. Biarlah Tuhan Yesus jadi sumber sukacita dalam kehidupan kita. Yesus yang jadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Menolong dalam kesesatan, Kau sangat dari hati sama-sama katakan Yesus sukacitaku, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesatan, Kau sangat terbukti. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku ada di dalam-Mu. Lebih semangat lagi katakan, hatiku bersuka, hati kami bersuka pada pagi hari ini Tuhan. Kau sudah ampuni kami, Kau sudah angkat hidup kami menjadi yang berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hatiku bersuka
sungguh hati kami bersuka cita saat kami boleh berada di rumah Tuhan, kami boleh beribadah bersama, kami boleh memuji, menyanyi, menyembah bagi Engkau Tuhan. Karena kami tahu hadirat-Mu ada bersama dengan kami, membalut setiap hati kami, menguasai setiap pikiran kami, dan mengurapi setiap kami saat ini Tuhan. Kami mohon hikmat Tuhan ada pada setiap kami, untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu atas hamba-Mu yang terbatas. Tuhan tolong, Tuhan kuasai, sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya mau meneruskan renungan firman Tuhan bulan kemarin ya, tentang orang kusta, begitu ya. Kalau kita lihat orang kusta ini dalam Perjanjian Lama adalah salah satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, begitu ya, oleh tabib, oleh manusia, oleh orang-orang yang pandai sekalipun juga nggak ada satu obat pun yang bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta. Bulan kemarin saya kasih perbandingan orang yang sakit pada zaman dulu dengan orang yang sakit pada zaman modern ini, saat-saat ini. Kalau zaman dulu orang yang sakit itu seperti orang yang tidak diorangkan orang, gitu ya, nggak diorangkan, nggak diuangkan, gitu. Tetapi kalau zaman saat ini mungkin beda. Orang yang sakit itu begitu dihormati, begitu dihargai, gitu ya. Karena mungkin juga harganya mahal, gitu ya, masuk rumah sakit, obat juga mahal, sehingga orang yang sakit itu betul-betul dihargai, gitu ya. Nah, ini sangat beda, gitu ya, dengan zaman dulu. Nah, saya di dalam Imamat, gitu ya, pasal yang ke-13, ayat 45 sampai 46, ini keadaan orang yang sakit kusta pada saat Perjanjian Lama, pada saat itu. Mereka harus, meskipun mungkin mereka orang yang punya harta yang banyak, Bapak Ibu, tapi pakaiannya tidak boleh rapi. Pakaiannya harus sobek-sobek, gitu ya, cabik-cabik begitu. Rambutnya pun juga mungkin dia bisa potong dengan potongan yang rapi, dikasih minyak, begitu ya. Tetapi nggak boleh. Orang yang sakit kusta harus memiliki salah satu tanda rambutnya itu dibiarkan terurai, gitu. Jadi mungkin menakutkan orang yang sakit kusta itu. Bahkan juga mukanya kita juga mungkin nggak bisa kenal siapa itu. Mungkin saudara kita, mungkin teman kita juga nggak tahu. Karena kenapa orang yang sakit kusta pada saat itu harus menutupi wajahnya. Nah, begitu. Dan juga salah satu tanda lagi bahwa mereka harus berseru, mereka harus teriak-teriak pada saat mungkin ada orang yang lewat, orang yang tidak sakit kusta itu lewat, atau ada di sekeliling orang-orang yang tidak sakit kusta, mereka harus berteriak-teriak, gitu ya, harus berseru, najis, najis, gitu. Jadi bukan dia ini mengatai orang lain, tapi dia mengatai dirinya sendiri, menandakan bahwa dirinya itu seorang yang najis karena dia sakit, kena sakit kusta, gitu ya. Nah, pandangan orang Yahudi, orang yang kena sakit kusta pada saat itu dikatakan seperti orang yang sudah mati. Saya katakan tadi, orang yang tidak diorangkan, bahkan keadaannya itu jauh lebih rendah dari binatang. Binatang itu mungkin masih diambil, dipelihara, dikasih makan, tapi orang yang sakit kusta pada saat itu tidak seperti itu, tidak dirawat. Mereka harus dikucilkan, mereka harus diusir dari perkampungan. Dan juga orang yang sakit kusta itu nggak bisa bebas jalan-jalan, Bapak Ibu. Kalau mereka jalan-jalan, mungkin mampir di salah satu kedai, gitu ya, tempat orang makan dan minum, dikatakan tempat itu najis. Mungkin orang akan pada berlarian, gitu. Kalau ada orang kusta yang datang ke satu tempat atau satu kedai tempat makan minum,
tempatnya pasti sepi kalau dikunjungi oleh orang yang sakit kusta. Begitu juga kalau dia harus berbicara, kalau dia mungkin butuh sesuatu, dia harus berbicara dengan seseorang, harus ada jarak. Jaraknya dikatakan minimal 50 meter, sehingga mereka itu harus berteriak-teriak. Orang yang sakit kusta itu, kenapa? Jarak 50 meter Bapak Ibu. Ngomong seperti saya pelan-pelan ini pasti nggak dengar, sehingga orang yang sakit kusta itu harus berteriak-teriak. Nah, saat itu saya katakan penyakit kusta itu adalah penyakit kutukan. Jadi kalau orang yang sakit kusta dianggap orang itu pasti kena kutukan Allah. Nah, itu contoh-contohnya banyak ya. Memang orang yang sakit kusta pada saat itu karena terkena kutukan. Bulan lalu saya bahas tentang Miriam, saudaranya Musa. Saya bahas tentang Raja Usia. Nah, mereka ini orang-orang yang kena kusta, dan kalau kita lihat, kita pelajari, mereka itu adalah orang-orang yang kena kutukan, sehingga akhirnya mereka sakit kusta. Tetapi Bapak Ibu, setelah perjalanan perjanjian lama, akhirnya masuk dalam perjanjian baru, ada sosok yang baru, Allah Anak, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ini ada perbedaan. Nah, orang yang sakit kusta itu ternyata bisa sembuh oleh karena mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, saat ini Bapak Ibu, kita juga mau belajar bahwa kuasa Tuhan Yesus itu sanggup untuk mengadakan mujizat. Amin. Ya, kalau salah satu penyakit yang tidak tersembuhkan pada saat itu akhirnya bisa ditahirkan, bisa disembuhkan oleh kuasa Tuhan lewat mujizat yang dibuat, maka dari itu apapun yang menjadi persoalan kita, seharusnya kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Karena apa? Mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu juga bisa melingkupi setiap kita. Amin. Bapak Ibu percaya? Mungkin kita seketika bisa susah, bisa sedih oleh karena persoalan, oleh karena sakit penyakit yang mungkin kita alami saat-saat ini. Tetapi percayalah, yakinlah bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Kuasa Tuhan Yesus itu sanggup untuk memberikan kesembuhan. Kuasa Tuhan Yesus itu sanggup untuk memulihkan setiap kita. Bahkan saya katakan sanggup untuk memberikan mujizat di dalam hidup kita. Buktinya kalau di Alkitab sudah banyak, Miriam akhirnya sembuh, Naaman akhirnya juga sembuh. Begitu juga yang kita akan bahas di dalam perjanjian baru, Lukas pasal yang ke-17. Ini cerita tentang 10 orang yang sakit kusta. Dikatakan di dalam perjalanannya ke Yerusalem, Tuhan Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Dikatakan tadi saya katakan menurut sejarah itu mereka harus punya jarak dengan orang yang tidak sakit kusta. Ada jarak kurang lebih 50 meter begitu. Maka dari itu orang yang sakit, ke 10 orang yang sakit itu mereka berteriak. Mereka tidak bisa ngomong pelan karena tidak akan dengar. Karena ada jarak dari orang yang sakit kusta dengan orang yang tidak sakit kusta. Mereka berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Dikatakan 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ini Tuhan Yesus mengatakan. Setelah mendengar, Tuhan Yesus memberikan perintah, sudah kamu pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi belum terima mujizat dulu, baru disuruh pergi, tapi disuruh pergi dulu. Setelah di tengah perjalanan, ke 10 orang kusta itu mengalami mujizat, mengalami kesembuhan. Begitu. 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria, dikatakan. Lalu lanjut, lalu Tuhan Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Gitu. Tanya Tuhan Yesus itu kepada salah seorang yang kembali.
Loh tadi itu yang 9 apa nggak sembuh begitu? Kan semua tahir, semua sembuh. Kenapa kok cuma kamu toh, satu orang toh yang kembali gitu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Bapak Ibu, pelajaran dari ayat-ayat khususnya dalam perikop Lukas, di dalam Lukas pasal yang ke-17 ini kita dapatkan beberapa pelajaran. Saya sudah bahas satu pelajaran di bulan kemarin, yaitu tentang masalah itu tidak membatasi kita datang kepada Tuhan. Jadi tidak ada satu masalah apapun Bapak Ibu yang akhirnya kita terus merasa bahwa diri kita ini tidak layak di hadapan Tuhan, sehingga kita terus mogok. Semakin besar masalah kita semakin mundur dari Tuhan. Ini bukan prinsip yang benar. Ayat yang ke-13 tadi dikatakan, ini ya, Yesus Guru, kasihanilah kami, dikatakan. Nah, jadi saya katakan ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Mereka juga ke-10 orang kusta tadi mempunyai harapan untuk hidup, begitu ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kenapa kok mintanya bukan kesembuhan? Kalau Bapak Ibu perhatikan, 10 orang kusta itu mengatakan, Yesus Guru, kasihanilah kami. Semestinya mungkin mereka juga bisa berpikir, Yesus Guru, sembuhkanlah kami. Tetapi kenapa kok ada kata-kata kasihanilah kami? Karena kenapa Bapak Ibu? Karena mereka ini orang yang kusta ini saya katakan, mulai dari zaman dulu perjanjian lama, mereka itu tidak punya harapan untuk hidup. Mereka tidak percaya kalau mereka itu bisa sembuh, karena mereka merasa dikutuk dengan Allah. Nah, sehingga harapannya cuma minta belas kasihan, bukan minta kesembuhan. Minta cuma belas kasihan, dimanusiawikan, diorangkan kembali. Ini yang menjadi harapan mereka. Nah, seharusnya saya katakan masalah atau keadaan apapun yang mungkin kita alami itu tidak menjadi hambatan seseorang untuk datang kepada Tuhan. Orang yang sudah distempel, dikatakan pendosa, terkutuk seperti ke-10 orang tadi, mereka datang kepada Tuhan dan akhirnya terima mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi sakit apapun Bapak Ibu, mungkin secara fisik, mungkin juga di dalam rumah tangga kita ada permasalahan, di dalam keuangan kita, mungkin anak-anak muda tentang perjodohan, mungkin juga kita semua tentang hal rohani kita, mungkin kita merasa iman kita selalu naik turun, begitu, atau mungkin kita merasa dosaku ini terlalu besar di hadapan Tuhan. Aku ngerti firman dan dosaku ini besar sehingga sepertinya aku ini tidak layak di hadapan Tuhan. Ini merupakan berita yang baik Bapak Ibu lewat perikop dari ke-10 orang kusta ini, bahwa tidak ada satupun hal dosa yang sebesar apapun yang bisa menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Asal kita mengakui, asal kita beriman percaya kepada Tuhan, gitu ya, minta belas kasihan Tuhan, saya yakin mujizat itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ya, yang orang sakit kusta saja bisa tahir, apalagi mungkin cuma persoalan kita. Mungkin itu sangat mudah sekali di hadapan Tuhan. Mungkin bagi saya masalah Bapak itu sangat besar dan saya tak sanggup untuk mengatasinya, gitu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Amin. Semua jalan buntu, tetapi jalan yang dari surga, jalan yang dari atas, yang Tuhan bisa ciptakan, Tuhan bisa berikan mujizat, itu pasti ada. Amin. Itu yang pertama Bapak Ibu. Ini sudah saya bahas bulan kemarin. Sekarang kita masuk yang kedua. Nah, saya katakan bahwa ketaatan itu lebih penting dari mujizat. Ketaatan itu lebih penting dari mujizat. Dalam Lukas pasal yang 17 ayat yang ke-14 itu dikatakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah
perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Bapak Ibu, ayat ini dicatat, gitu ya, untuk kita renungkan, untuk kita pelajari, untuk kita mengerti. Nah, kalau ini kita lihat satu demi satu kata-kata di sini, tadi saya sudah katakan bahwa Tuhan Yesus itu memerintahkan sesuatu, baru mujizat itu terjadi. Bukan orang itu dipancing dengan mujizat dulu, baru orang itu taat. Enggak. Ternyata 10 orang tadi itu diperintah dulu untuk pergi. Pergi sudah, perlihatkan dirimu kepada para imam, kepada imam-imam. Sementara dikatakan mereka di tengah jalan, mujizat itu terjadi. Mereka menjadi tahir. Jadi sebelumnya Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam cerita ini, di dalam kesaksian ini, bahwa ke-10 orang kusta tadi belum sembuh sebelumnya, belum tahir sebelumnya, tapi mereka taat dulu. Disuruh pergi, ya pergi, begitu. Sementara di tengah jalan, mereka akhirnya terima mujizat Tuhan. Mereka taat, mereka tidak kecewa kalau harus instan sebelumnya. Tidak, Bapak Ibu. Tidak dikatakan bahwa ke-10 orang itu kecewa. Maksudnya, loh, aku ini minta belas kasihan, begitu ya, minta belas kasihanmu. Mungkin cuma didengar aja lah suaraku, keluh kesahku, malah disuruh pergi, begitu ya. Mereka tidak kecewa, tapi mereka taat. Mereka tetap mau mentaati apapun perintah dari Tuhan. Nah, ini yang menjadi garis bawah, yang kita harus garis bawahi bagi setiap kita. Mungkin kita belum mengalami yang namanya mujizat dari apa yang kita doakan akhir-akhir ini. Kalau saya boleh mengatakan, pasti kita semua pernah mengalami mujizat Tuhan. Amin. Pasti kita semua pernah mengalami pertolongan Tuhan. Wong kita ini percaya Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bagi saya ini merupakan mujizat yang terbesar dalam hidup kita, dalam hidup saya, maksud saya. Kenapa? Karena itu merupakan satu jalan untuk membuka mujizat demi mujizat yang lain yang ada di dalam perjalanan hidup orang percaya. Jadi jangan sampai kita terus kecewa, Bapak Ibu. Saya dengar beberapa tahun yang lalu ada seorang istri yang komplain, begitu ya. Ke istri saya komplain, ngomong-ngomong gitu. Aku ini sudah taat ke gereja. Dia mengatakan, aku sudah belajar untuk melayani Tuhan. Aku berdoa supaya kerjaan dari suamiku itu semakin diberkati oleh Tuhan. Tapi setelah sekian tahun lamanya, dia mengatakan tidak kunjung berhasil. Sepertinya suamiku ya pancet-pancet gitu saja, gitu ya. Secara keuangan ya begitu-begitu saja. Mereka komplain. Seseorang ini komplain. Akhirnya kita kasih pengertian. Nah, begitu juga ada salah satu kerabat saya yang ada di luar kota. Dia bertobat, setelah kurang lebih 2 tahun, dia ketemu saya, dia ngomong, aku ini sudah bertobat, dia mengatakan. Kurang lebih aku sudah 2 tahun, dia mengatakan. Tetapi kok kehidupanku belum terjadi pemulihan. Ya, lain lagi ada orang yang dalam rumah tangga mereka tidak memiliki anak, begitu. Ya, mereka kecewa sama Tuhan, mereka marah sama Tuhan. Tetapi setelah sekian tahun lamanya, mereka baru tahu, oh iya, aku tidak diizinkan Tuhan untuk tidak memiliki anak. Oh, ini sebabnya. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi garis bawah saya adalah tentang ketaatan. Jadi kalau kita ini sudah pasti ya, kita punya angan-angan, kita punya kemauan dalam kehidupan kita. Dan doa-doa kita itu pasti bagi kita itu yang terbaik, pasti saya yakin. Tapi kadang belum terjawab. Mungkin harus butuh waktu sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun, belasan tahun, mungkin puluhan tahun, atau mungkin sampai seseorang dipanggil pulang oleh Tuhan, doanya belum terjawab. Nah, ini kita harus tetap taat dengan perintah-perintah Tuhan. Ini yang menjadi penekanan dalam ayat firman Tuhan ini. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik.
kita ingat itu aja, tetap kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Kalau belum dijawab apa yang menjadi doa-doa kita, pasti Tuhan tahu yang terbaik. Dan itu pasti yang terbaik bagi kita atau bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, sekarang ini saat-saat ini juga banyak sekali ya seseorang yang ingin, mungkin kalau sakit ingin sembuh begitu ya, tetapi tidak mau, saya katakan, hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan gitu. Nah, orang-orang yang kusta tadi memberikan teladan yang baik. Mereka taat dulu meskipun mereka belum tahir, meskipun mereka belum sembuh. Diperintah Tuhan langsung jalan, tidak ada pertanyaan, tidak ada komplain, tidak ada bersungut-sungut, tidak dicatat di dalam Lukas pasal yang ke-17 tadi. Tidak ada kata-kata, sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka. Mereka cuma melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, firman Tuhan. Begitu juga dengan setiap kita. Mungkin kita sudah berdoa banyak, keinginan kita banyak, tetapi mungkin belum dijawab. Jangan terus kita kecewa, merasa Tuhan itu tidak pernah dengar. Tuhan itu jahat. Aku sudah melakukan ini, tetapi kok Tuhan tidak jawab aku. Aku ini sudah berbuat baik ke Tuhan. Aku sudah taat sama firman-Mu. Begitu ya, aku mau instan, kenapa kok nggak jawab? Nah, itu namanya juga nggak taat, ujung-ujungnya Bapak Ibu. Kalau taat itu tetap mentaati firman Tuhan, tidak bersungut-sungut, tetap mengucap syukur. Nah, lanjut lagi Bapak Ibu, mengapa kok orang yang sakit kusta pada saat itu Tuhan memerintahkan suruh pergi, suruh menunjukkan dirinya kepada imam-imam? Nah, ini Bapak Ibu, yang pertama di dalam Imamat pasal yang ke-14. Nah, itu dikatakan bahwa hanya imam itu yang bisa menentukan tahir atau tidaknya, membuktikan bahwa seseorang itu sakit kusta atau tidak, sudah sembuh atau belum. Bapak Ibu nanti lihat di dalam Imamat pasal yang ke-14 lengkapnya di situ. Tapi kesimpulannya, intinya, orang yang bisa tahu bahwa orang itu tahir atau tidak, orang itu sakit kusta atau tidak, itu hanya para imam pada saat itu ya Bapak Ibu, bukan tabib, bukan dokter. Nah, penulis yang lain dikatakan di dalam Matius pasal 8 ayat yang keempat, dikatakan lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitakan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Artinya ini supaya mereka itu belajar Taurat, mereka belajar akan firman Tuhan, berkorban, beribadah, intinya melakukan firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus ke-10 orang ini disuruh pergi untuk memperlihatkan diri. Yang pertama, untuk supaya mereka itu disimpulkan bahwa mereka itu sakit enggak, gitu ya, sudah sembuh atau tidak, tahir atau tidak. Yang kedua, mereka untuk belajar kepada para imam. Artinya mereka belajar kembali untuk beribadah, untuk berkorban, untuk melakukan firman Tuhan, untuk taat firman Tuhan lebih jauh lagi. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus belajar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Sekaligus kita melakukan, bukan cuma belajar dan mengerti saja, tapi melakukan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalami Tuhan. Kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Kita bisa mengalami satu pemulihan di dalam kehidupan kita. Jadi bukan malah kita ini jadi orang-orang Kristen yang stagnan gitu ya, berhenti jadi batu sandungan, bukan. Tapi Tuhan Yesus ajarkan melalui peristiwa kesembuhan ini, penderitaan kusta ini, bahwa kita ini harus lebih taat lagi, karena ketaatan itu lebih penting dari kesembuhan. Jadi kalau kita ini minta sesuatu bagi Tuhan, yang lebih penting selain bagi Tuhan, bagi kita juga, prosesnya ini. Kita setia berdoa, kita setia beribadah, setia jadi berkat. Ini yang lebih penting, bukan dari kesembuhan, bukan dari jawaban doa kita. Nah itu ya, yang kedua. Oke, kita lanjut lagi yang ketiga. Nah, sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu, jangan kita ini hanya mengejar mujizat Tuhan saja. Ikut Tuhan
cuman untuk dapat kesembuhan. Ikut Tuhan cuman supaya lebih kaya lagi. Ikut Tuhan supaya kerjaannya lebih sukses lagi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jangan hanya mengejar mujizat-mujizat dari Tuhan saja. Kalau ikut Tuhan, kita harus punya pemikiran yang benar. Ke-10 orang tadi semuanya sembuh, semuanya tahir. Dibuktikan dengan seseorang yang kembali kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang kembali cuma satu, Bapak Ibu. Yang bersyukur ini hanya satu, hanya sedikit, Bapak Ibu. Daripada orang yang tidak bersyukur. Kenapa? Kalau kita lihat, karena orang itu cuma kejar kesembuhannya saja. Mereka cuma kejar mujizat dari Tuhan saja. Nah, di dalam Tuhan Yesus jangan sekedar, saya katakan sekali lagi, mengejar cuma mujizat-mujizatnya saja. Yang kembali cuma satu, yang bersyukur hanya sedikit. Nah, kita harus punya konsep pemikiran yang benar. Jadi kalau ikut Tuhan, ya karena aku cinta Tuhan. Alasannya karena aku sudah diselamatkan. Karena Tuhan sudah memilih aku supaya aku ini terima yang namanya keselamatan. Dan itu salah satu kunci utama gitu ya, untuk membuka kehidupan kita yang lebih dahsyat lagi. Jadi jangan yang dikejar itu justru buntutnya saja, kehidupan yang dahsyat saja, begitu ya, lalu melupakan Tuhan. Bukan, salah Bapak Ibu. Kita harus berpikiran bahwa aku diselamatkan, aku mengasihi Tuhan, ini sebagai dasar dari aku ikut Tuhan, dan aku mau kejar itu terus. Maksudnya aku mau balas cinta kasih Tuhan yang sudah aku terima, itu yang kita harus lakukan terus. Nah, lainnya itu bonus, Bapak Ibu. Bukan berarti kita nggak boleh minta sama Tuhan, bukan. Kita boleh saja minta. Malah salah satu pengajaran dari doanya Tuhan, doa Bapa kami itu salah satunya kita suruh minta, gitu ya. Berikanlah kami bla 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 kebutuhan kita yang secukupnya, begitu. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan, Daud juga mengatakan dalam Mazmur 103 itu, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Ya, setelah kita dapat apa yang kita inginkan, terus kita kembali ke kehidupan yang lama. Ini salah. Ya, Petrus mengatakan dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-22 itu, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa gitu ya. Ke-9 orang kusta itu maksud saya, dikatakan anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Jadi maksudnya sudah terima mujizat Tuhan, mereka bukannya bersyukur, mereka bukannya pergi ke para imam, belajar firman Tuhan untuk lebih taat lagi, untuk jadi berkat lagi, menunjukkan kepada banyak orang, oh aku terima mujizat Tuhan, begitu ya. Tapi mereka kembali ke muntahnya, dikatakan anjing kembali lagi ke muntahnya. Ini suatu peribahasa. Jadi kembali lagi kepada hal-hal yang buruk. Nah, kita diharapkan tidak seperti itu. Oleh sebab itu kita harus tahu bahwa hidup kita ini bukan cuma mengejar mujizat Tuhan saja, begitu ya. Tetapi yang kita harus kejar itu Tuhan dan firman-Nya, perintah-perintahnya itu, Bapak Ibu. Kita mau belajar untuk setia, kita mau belajar untuk taat firman Tuhan, sehingga apapun di dalam kehidupan kita itu Tuhan pasti buka jalan. Mujizat demi mujizat, pemulihan demi pemulihan, hal-hal yang baik, yang indah, itu sebagai bonus kita akan dapatkan. Ya, jadi jangan pernah kita melupakan kebaikan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan, ya, tetap belajar firman Tuhan. Bapak Ibu ingat, ya sekarang semua dimudahkan ya, ada handphone, ada macam-macam gitu ya, di YouTube lah, di Instagram, mungkin TikTok, semua itu banyak hal-hal tentang hal rohani. Ya, kita utamakan juga itu, gitu ya. Jadi jangan mengutamakan hal-hal yang lain saja. Tetap berdoa, tetap beribadah kepada Tuhan, gitu ya. Karena Tuhan sudah memberikan kita jalan keselamatan. Yang terakhir, Bapak Ibu, yang keempat. Nah ini, iman yang benar itu menyelamatkan, Bapak Ibu. Maksudnya begini, nah orang Samaria tadi bukan hanya sembuh, tetapi diselamatkan, Bapak Ibu. Kalau kita lihat, tadi dikatakan
berdirilah dan pergilah. Nah, gitu ya. Nah, ini. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu dikatakan telah menyelamatkan engkau. Jadi iman itu bukan menyembuhkan, kuasa Tuhan itu yang menyembuhkan, mujizat Tuhan itu yang menyembuhkan kita, mujizat Tuhan itu yang memerdekakan kita, ya. Apalagi hal-hal yang indah. Nah, iman kita itu menyelamatkan. Ini orang Samaria jelas bukan orang pilihan Allah, nah begitu ya pada saat itu. Tetapi justru karena imannya, gitu ya, akhirnya orang Samaria tadi diselamatkan. Nah, iman yang benar itu adalah iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Saya katakan, iman yang benar adalah yang tertuju kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya, bukan mujizatnya, bukan kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan, bukan, itu kuasa dari Tuhan. Tapi iman yang benar itu yang akan menyelamatkan kita. Jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita yakin kapanpun Tuhan panggil kita masuk surga. Amin. Sudah tidak perlu ragu-ragu lagi. Itu. Jadi kita perlu beriman kepada Tuhan itu supaya kita selamat. Kita terima anugerah Tuhan. Nah, iman pada Tuhan Yesus itu adalah iman yang bertujuan juga untuk menyelamatkan jiwa kita. Itu iman kepada Tuhan Yesus, menyelamatkan kita, juga menyelamatkan banyak orang melalui iman yang kita anut, gitu ya. Jadi bukan iman itu menyembuhkan, saya katakan, tetapi kuasa Tuhan Yesus itu yang menyembuhkan. Kalau kita kembali kepada Alkitab, gitu ya, pada firman Tuhan, maka kita akan melihat banyak peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab di mana orang-orang yang sakit yang disembuhkan oleh Tuhan, gitu ya. Itu bukan karena imannya, gitu ya. Nah, kalau Tuhan Yesus berkata kepada para imam, maka imam di sini bicara tentang iman, maksud saya, itu bicara tentang keselamatan, gitu ya, bukan tentang kesembuhan. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-34, maka katanya kepada perempuan itu yang seorang perempuan yang mengalami pendarahan itu ya, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, karena orang ini beriman kepada Tuhan Yesus, akhirnya orang ini terima jalan keselamatan, jiwanya diselamatkan. Akhirnya akibat dari imannya kepada Tuhan, wanita tadi dikatakan pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. 12 tahun mengalami pendarahan, orang wanita tadi beriman kepada Tuhan dan iman itu menyelamatkan jiwanya. Akhirnya wanita yang mengalami 12 tahun pendarahan tadi disembuhkan. Jadi bukan imannya itu menyembuhkan, bukan iman itu menyelamatkan. Itu. Saya kasih contoh lagi dalam Yakobus ya, pasal 5 ayat yang ke-15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ini orang yang sakit parah. Ini berbicara tentang keselamatan lagi. Jadi dia berdoa, beriman, percaya. Nah, ini menyelamatkan jiwanya orang tadi. Tetapi orang tadi juga sekaligus terima yang namanya mujizat Tuhan, terima yang namanya kesembuhan. Nah, bagi Tuhan, keselamatan jiwa, Bapak Ibu, itu jauh lebih penting daripada sekedar cuma kesembuhan atau sakit jasmani. Saya katakan bukan tidak perlu, Bapak Ibu, tetapi lebih penting. Jadi banyak orang kadang itu yang saya kecewa, Bapak Ibu ya. Orang berharap sama Tuhan, berdoa, mungkin contoh saja sakit gitu. Dia berdoa, berharap sama Tuhan untuk sembuh. Setelah sekian lama penyakitnya tidak sembuh, malah penyakitnya semakin kronis, semakin menjadi-jadi penyakitnya. Terus kecewa sama Tuhan, dia tinggalkan Tuhan. Ini mengecewakan hati saya, Bapak Ibu. Saya kecewa kalau melihat orang-orang yang seperti itu. Masalahnya belum terjawab gitu ya. Saya cuma bisa nasihati, tetap setia sama Tuhan, tetap berdoa, tetap berharap. Ya, percaya bahwa mungkin kamu harus lewati hal-hal seperti itu supaya kamu nanti ada sesuatu yang lebih baik lagi.
dalam hidupmu. Nah, ternyata tidak percaya dengan kata-kata saya, tidak percaya dengan firman Tuhan, akhirnya mutung Bapak Ibu. Tidak mau lagi ke gereja, tidak mau lagi sama Tuhan, kecewa, marah sama Tuhan. Nah, kita diharapkan tidak seperti itu, karena bagi Tuhan keselamatan jiwa itu lebih penting dari kesembuhan. Bukan tidak perlu, saya katakan sangat perlu, tetapi lebih penting gitu ya, tentang keselamatan jiwa. Dikatakan apa gunanya seorang memulai seluruh dunia gitu ya, artinya hal-hal yang ada dalam dunia ini, kesembuhan, mungkin hal-hal tentang harta benda, tahta dan lain sebagainya, tetapi ia kehilangan nyawanya, maksudnya imannya tidak lagi kepada Tuhan Yesus, akhirnya tidak terima keselamatan. Apa gunanya gitu ya. Jadi kita tidak usah kecewa kalau kita sudah ikut Tuhan sekian lama begitu ya, tapi mungkin keadaan kita masih biasa-biasa saja, mungkin kita masih sakit atau bisa sakit atau mungkin sedang sakit begitu ya. Tidak perlu kecewa Bapak Ibu, karena kehidupan kita di dunia cuma berapa puluh tahun saja ya. Paulus juga mengalami matinya tetap juga sakit, dikatakan matanya tidak terang, dikatakan juga di dalam sejarah punya sakit pencernakan. Dia sudah minta beberapa kali sama Tuhan, tapi Tuhan tidak jawab dalam hal itu. Nah, itu cuma sementara selagi kita berada di dalam dunia. Bapak Ibu, keadaan suka ataupun duka, saya katakan ini tidak menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Sebesar seberat apapun kesalahan kita di hadapan Tuhan, asal kita datang dengan kesungguhan, minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti ampuni gitu ya, dan Tuhan pasti bukakan pemulihan dalam hidup kita, bahkan mujizat-mujizatnya. Tidak ada perkara yang terlebih besar daripada Tuhan kita. Apapun permasalahan kita, asal kita bersandar berharap sama Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup untuk buka jalan dan beri mujizat bagi setiap kita. Nah, Tuhan menghendaki kita juga untuk tetap taat firman Tuhan di dalam segala keadaan. Meskipun doa kita sudah lama, tidak instan jawabnya, tetapi kita tetap harus taat sama firman Tuhan di dalam segala keadaan. Di dalam hal mengikut Tuhan Yesus, jangan hanya sebatas kita mau cuman hasilnya, upahnya saja, mujizatnya saja, berkatnya saja Bapak Ibu, jangan. Tetapi dalam mengikut Tuhan, karena kita ini benar-benar cinta sama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita benar-benar cinta, kita sudah diangkat sama Tuhan, dikasih jalan keselamatan sama Tuhan, itu jauh yang lebih besar, itu mujizat yang terbesar di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena hidup kita cuma sementara. Setelah ini kita mengalami kehidupan yang kekal, itu yang butuh namanya keselamatan Bapak Ibu. Dimana nanti di surga sudah tidak ada lagi tangis air mata, tidak ada masalah, tidak ada sakit penyakit. Yang ada cuma bersorak-sorai memuji Tuhan dan bersukacita, bersukaria bersama. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh Tuhan ingatkan melalui peristiwa ke-10 orang sakit kusta ini, dan biarlah apa yang sudah kami dengar pada saat ini Tuhan meteraikan di dalam hidup kami. Kalau kami ada yang berkekurangan di dalam iman kami, Tuhan tambahkan iman percaya kami untuk kami tetap setia, taat, mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada tujuan kami dalam mengikut Tuhan yang salah, Tuhan ampuni kami, Tuhan luruskan, Tuhan benarkan bahwa kami mengikut Engkau karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan meteraikan setiap firman Tuhan. Dan juga biarlah melalui kuasa Roh Kudus Kau memampukan setiap kami. Kami percaya setiap kami yang hadir sudah Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala kami, seluruh keluarga besarnya. Tuhan berkati, Tuhan urapi setiap mereka, dimanapun mereka berada, biarlah boleh tetap menjadi berkat. Terima kasih, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Tuhan Yesus berkati, saya serahkan kembali kepada Bapak. Ya, puji Tuhan, dikuatkan, diteguhkan melalui firman Tuhan, biarlah kita punya iman yang benar, yang tertuju kepada Tuhan Yesus, sehingga ketika menghadapi masalah tidak membuat goncang, tidak membuat meninggalkan Tuhan, tapi tetap kita setia, ya,
apapun jawaban dari Tuhan, tetap kita percaya Tuhan memberi yang terbaik untuk kita. Terima kasih kepada Pak Nedi yang sudah melayani. Nanti rencananya di bulan November tanggal 15 itu hari Jumat, saudara, kita akan ada pembekalan parenting untuk para orang tua, ya, tentang pola pengasuhan yang efektif untuk anak zaman now. Ya, jadi di bulan November tanggal 15 pada hari Jumat tentunya diadakan sore, ya. Kita akan ada pembekalan parenting itu untuk para orang tua, ya, tentang pola pengasuhan yang efektif untuk anak zaman now. Ya, karena anak zaman now tidak bisa disikapi, dihadapi seperti anak zaman dulu, tidak bisa. Beda, zamannya sudah beda. Ya, ini kami menganggap penting untuk diadakan karena belakangan ini banyak, ya cukup banyak terjadi anak-anak yang berontak, anak-anak yang broken, bahkan anak-anak yang bunuh diri. Ya. Dan salah satunya yang paling mengejutkan adalah anak pendeta. Beberapa minggu yang lalu. Ini terjadi, ini nyata. Ya, ayahnya pendeta, mamanya psikolog. Wow. Ya, ini sungguh mengejutkan, tapi ini fakta, ini kenyataan. Karena itulah kami akan mengadakan pembekalan atau seminar sederhana gitu ya tentang parenting, pola pengasuhan yang efektif untuk anak zaman now. Diharapkan para orang tua memiliki sikap pola asuh yang tepat untuk anak-anaknya, sehingga anak-anak bisa bertumbuh sebagaimana mestinya di dalam kebenaran seperti yang Tuhan mau, menjadi generasi-generasi ilahi yang takut akan Tuhan. Nah, sebab itulah kita perlu sama-sama belajar, ya. Saya pun juga akan belajar tentang hal ini karena memang kita cenderung memiliki pola pikir, pola asuh, ya, untuk mendidik anak-anak itu seperti masa lalu, ya, saat kita dididik oleh orang tua kita. Nah, padahal zaman sekarang sudah beda, ya. Generasinya sudah beda. Nah, karena itu kita perlu belajar bersama, ya. Mengundang para orang tua bisa hadir bersama. Nanti akan dibagikan Google Form, ya. Jadi sekarang sudah tidak pakai formulir mengisi di kertas, ya, tapi sekarang sudah bentuk format Google Form, ya, dibagikan melalui WA kepada Bapak Ibu, ya, nanti diisi Google Formnya sehingga kami bisa tahu, ya, berapa banyak jemaat yang akan hadir, ya, untuk mempersiapkan konsumsinya, snacknya, ya. Jadi diadakan hari Jumat tanggal 15 November sore, ya, jamnya kurang lebih sekitar jam 6 sampai dengan setengah 7 sore menjelang malam, ya. Jadi mengundang khususnya para orang tua ataupun calon orang tua, ya, yang akan menikah ini, saya undang untuk bisa hadir karena kelak kalau Tuhan menghendaki saudara akan jadi orang tua. Nah, saudara bisa jadi orang tua yang bijak, yang tahu mengasuh, mendidik, merawat anak-anak sesuai dengan zamannya, tentunya di dalam kebenaran, ya, supaya jangan sampai anak-anak kita kacau, berantakan, bahkan bunuh diri. Itu tentu tidak kita inginkan. Ya, satu pukulan yang berat. Waktu saya dengar ucapan yang disampaikan oleh orang tua yang anaknya bunuh diri, dia bilang hati saya remuk, hancur. Ya pasti, kan ada orang tua yang senang anaknya bunuh diri, tidak ada, kecuali orang tua yang tidak sehat pikirannya, pasti terpukul, apalagi orang tuanya pendeta, pasti terpukul. Nah, ini jadi satu peringatan buat kita para orang tua supaya jangan sampai melewatkan hal yang penting di dalam mendidik anak-anak, karena itu adalah salah satu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan kelak kalau kita dipanggil pulang oleh Tuhan, yang Tuhan tanya kepada kita salah satunya adalah anak yang kutitipkan kepadamu, jadi apakah mereka? Apakah jadi orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan, atau
jadi orang-orang yang sebaliknya. Nah, tentu kita orang tua berharap anak-anak kita jadi anak-anak yang benar, anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya, oke, mari sama-sama kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita lewat pujian kita berkata, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau besar dan ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya pagi ini semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Iman rohani kami diberkati, keluarga rumah tangga kami diberkati, usaha pekerjaan kami diberkati, studi sekolah kami diberkati, kesehatan kami Tuhan juga berkati. Bahkan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan Tuhan sediakan sesuai dengan janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir, untuk mereka-mereka yang sakit. Ada beberapa teman seiman kami yang sakit. Kami berdoa Tuhan Kau jamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilir Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah diliburkan, bahkan yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah iman mereka tetap teguh di dalam Engkau, menantikan Tuhan dengan satu keyakinan Tuhan akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani, demikian juga dengan hamba-Mu Bapak Kennedy yang sudah menyampaikan pesan kebenaran firman, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh terus memuliakan Tuhan, berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pula untuk bangsa negara kami Indonesia. Berkati bangsa kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Khususnya hari ini akan ada pergantian presiden dengan para menterinya Tuhan. Kami berdoa Engkau memimpin menuntun, berikan hikmat-Mu pada setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Sehingga dengan hikmat Tuhan, dengan roh takut akan Tuhan, mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kota kami Surabaya di dalam perlindungan Tuhan, pada tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita
Itu terus kita sedang mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita.